Hai cuan-cuan people, kalau lo memiliki 5,1 triliun dolar US, apakah cukup untuk memenuhi keperluan lo sehari-hari? Jumlah ini tidaklah cukup kalau lo adalah seorang Larry Fink. Jadi siapa sih Larry Fink ini? Seperti apakah dia? Dan apa hubungannya dengan dunia finance? Langsung aja kita bahas seorang powerful di dunia finance ini di Checks the VIP videos today. Pada tahun 60-an, California menjadi negara bagian Amerika terpadat dibandingkan negara lainnya. Dalam satu dekade, di tahun ini terjadi perubahan politik yang drastis yang membuat pola pikir masyarakat berubah. Hal ini tentunya membawa beberapa efek negatif dan positif yang terjadi di kehidupan antar masyarakat. Banyak anak muda mencoba memberikan banyak ide-ide baru, mulai dari segi seni hingga kebudayaan dan kebiasaan. Gejolak semangat ini pun dirasakan oleh Larry Fink yang saat itu baru saja lulus dari sekolah menengahnya. Dia adalah seorang pria berwarga negara Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1952 dan mempunyai nama asli Lawrence Douglas Fink. Saat itu dia sedang akan mendaftar di salah satu universitas terkemuka yang bernama di University of California atau biasa disebut dengan UCLA. Sesuai dengan impiannya menjadi seorang politikan suatu hari nanti, dia mengambil gelar Political Sciences Degrees pada masa kuliahnya. Setelah Larry Fink lulus dan mendapatkan gelar MBA-nya, dia kemudian belajar di salah satu banyak investasi terkemuka yaitu First Boston sebagai bond trader, dan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tepat untuk dia menjalin ikatan bisnis dan relasi. Nah, saat obligasi mulai diperdagangkan di awal 70-an, Larry Fink mengambil kesempatan ini dengan baik dan unggul dalam pekerjaannya sehingga bisa naik pangkat dengan sangat cepat. Asal lo tahu, kepiawaian dan kejeliannya untuk membaca pasar di usianya ke-31, dia bisa menggapai posisi Managing Director The First of Boston Corporate, dan dia dikenal sebagai manajer termuda di bank investasi tersebut. Kemudian pada tahun 1982 di bawah kepemimpinannya menjadi manajer, departemennya mampu memasang sebuah PC. Dia menyadari dengan kemampuan komputasi akan mempermudah kerjanya dan bisa meningkatkan kemampuan untuk membedah cash flow dari pegadaian. Sehingga bisa menghasilkan profit lebih dari First Boston di tahun 83, 84, dan 85. Lalu pada tahun 1983, ekonomi Amerika sudah kembali pulih dan resesi yang terjadi di atas kepemimpinan Presiden Reagan. Beliau memiliki misi untuk meningkatkan ekonomi dengan cara melakukan pemotongan pajak dan regulasi. Selain itu, guna menciptakan lingkungan yang sempurna, beliau membuat sebuah inovasi keuangan yang salah satunya adalah dengan menciptakan sistem sekuritas untuk pegadaian. Jadi nantinya mereka akan mengumpulkan semua data gadaian lalu diubah ke dalam bentuk sekuritas sistem yang bisa ditradingkan oleh semua investor. Nah, ternyata Larry Fink juga merupakan seorang pengembang di balik inovasi ini loh. Larry bersama Leoneri dari Salomon Brothers berperan mengembangkan debt securitization, market yang mentransformasikan wajah keuangan global. Dia pun berhasil menjual sekuritas yang baru dan dicetak ini ke investor besar seperti dana pensiun dan dana wakaf. Keberhasilannya ini menghasilkan puluhan juta dan ini adalah pendapat terbesar pertama dalam sejarah First Boston. Dengan pencapaian Larry ini membuat First Boston menjadi perusahaan investment banking industri specialing paling terkemuka di California dan diketahui memiliki merger sebanyak 1 miliar dolar. Tapi semua cerita itu buyar di tahun 1986 saat departemen yang dipimpinnya mendapatkan rugi sebesar 100 juta US dollar karena kesalahan prediksi pada suku bunga. Hanya dalam satu malam, karir dan citra menawannya yang sudah dibangun selama ini runtuh. Bahkan dia menjudge dirinya dari seorang bintang menjadi orang brengsek. Orang-orang yang dulunya ramah dan selalu memujinya tiba-tiba meninggalkannya. Dia kehilangan kepercayaan dirinya dan pada tahun 1988 Larry meninggalkan First Boston, tapi beberapa isu yang berseliweran mengatakan bahwa Larry mendapat pemecatan dari perusahaan tersebut. Larry tidak kehilangan semangat setelah keluar dari First Boston. Larry semakin mengecat kembali kehidupannya dan mempunyai semangat membara untuk membalas perbuatan yang tidak baik yang diterimanya. Di tempat yang berbeda, ada sebuah perusahaan kecil yang tengah mengembangkan diri. Perusahaan ini adalah Blackstone, yang saat ini dipegang oleh Step Allen Switzerman. Switzerman sendiri tidak ingin perusahaannya hanya sebagai private equity biasa. Dia ingin mengembangkan divisi aset manajemen dan sedang mencari talenta terbaik untuk mengelola bisnis ini. Tidak lama setelah itu, Switzerman bertemu dengan Larry dan langsung memberikan tawaran untuk membangun sebuah perusahaan joint venture yang diberi nama Blackstone Finance Management.
Perusahaan ini bermodal awal 5 juta US dollar dan Larry pun langsung menerima tawaran tersebut. Hebatnya dalam waktu 5 tahun saja, Larry bisa memutar roda perusahaan tersebut dari dana awal yang berjumlah 5 juta US dollar tadi terus membengkak menjadi 8 miliar US dollar. Prinsip yang digunakan Larry dalam berinvestasi adalah perpaduan antara kesadaran pada risiko serta kalkulasi yang cermat. Yang menariknya lagi, dia menjadi pelaku industri yang mengandalkan statistik dan algoritma dalam mengambil keputusan investasi ketika pelaku lainnya belum terlalu memanfaatkannya. Perlahan-lahan kesuksesannya pun dapat mereka raih. Dalam perjalanannya, Larry mengusulkan pada Schwarzman untuk memberikan stock option kepada karyawan yang bernilai dan berkontribusi tinggi pada perusahaan. Tapi usulan tersebut ditolak karena melihat latar belakang Schwarzman adalah investment banker yang memiliki cara berpikir tradisional. Di sini Larry tidak hilang akal, dia terus mencari pembeli untuk mengambil aset Blackstone. Nah, di tahun itu, Pittsburgh National Corporation atau PNC yang merupakan sebuah perusahaan keuangan sedang aktif membeli perusahaan. Larry merasa PNC adalah mitra yang tepat untuk mengambil kendali Blackstone Financial Management. Mereka pun mengembangkan misi untuk mengambil alih Blackstone Financial Management dengan menawarkan ratusan juta dolar kepada Schwarzman. Schwarzman yang mendapatkan tawaran itu merasa enggan, tapi juga merasa tergiur. Bagaimana tidak, tadinya kan Schwarzman hanya menginjeksi 5 juta US dollar saat memulai Blackstone Financial Management. Tetapi sekarang bisa mendapatkan lebih. Dia pun akhirnya menerima tawaran hal tersebut. Hal ini dinilai orang-orang sebagai kesalahan terbesar dalam karir Schwarzman. Dia nggak akan pernah menyangka divisi kecil ini akan menjadi raksasa yang kelak membuat Blackstone seperti kurcaci. Tahun 1994, Blackstone Financial Management menjadi BlackRock, sebuah perusahaan kecil dengan 8 karyawan yang bergerak sebagai manajemen aset. Perjalanan mereka sangat tidak disangka akan menjadi sukses seperti sekarang. Titik awal pijakan yang penting bagi perusahaan baru ini adalah membeli aset-aset bermasalah milik GE Capital di Kidder, Peabody, Co. Perusahaan ini terlibat skandal pemalsuan catatan rugi laba yang terjadi pada insider trading sehingga Jack Welch yang merupakan leader dari perusahaan-perusahaan bangkrut ini ingin menjual perusahaan tersebut. Tapi siapa yang mau membelinya? Sudah beberapa perusahaan mencoba membelinya tapi selalu saja mengalami kegagalan dalam kesepakatannya. Sampai suatu saat perusahaan tersebut dibeli oleh BlackRock. Sebagai seorang pionir CMO, Larry tahu cara menyelesaikan permasalahan yang ada pada dua perusahaan yang hampir hancur ini. Bersama-sama dengan tim analisis kuantitatif, mereka melakukan financial engineering berupa mengevaluasi ulang portofolio sekaligus memaketkannya menjadi beragam aset derivatif baru. Cara ini berhasil dan akhirnya GE bisa menjual aset-aset ini secara bertahap sehingga menekan kerugiannya. Keberhasilan ini membawa reputasi Larry dan BlackRock melesat. Financial engineering menjadi keunggulan kompetitif Larry yang luar biasa di Wall Street. Dan ini menjadikan jalan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki aset bermasalah. Mereka jadi tahu kepada siapa harus meminta bantuan, melihat perkembangan dalam waktu 3 tahun setelah berpisah dengan Blackstone. Dana BlackRock melejit menjadi 46 miliar US dollar. Perusahaan induk PNC bertindak cepat dengan cara menggabungkan divisi wealth management ke dalam BlackRock. Maka aset BlackRock menjadi 145 miliar US dollar. Dengan antusiasme rally ini membawa BlackRock ke publik pada tahun 1999 di Bursa New York sehingga bisa menepati urutan kelima dengan perusahaan yang memiliki aset terbesar di bidang bursa investasi. Tapi Larry tetap tidak puas dengan pencapaiannya, dia terus berambisi untuk mendapatkan urutan pertama. Sehingga dalam waktu 5 tahun BlackRock berkembang dengan dana kelolaan sebesar 400 miliar US dollar. Tahun-tahun berikutnya, BlackRock pun bahkan dijuluki monster yang menjadi lebih besar dan besar lagi. Pada akhirnya, BlackRock mendapatkan julukan perusahaan Titan yang gigantik, bertepatan dengan krisis 2008 menghantam Amerika Serikat. Larry diminta pemerintah Amerika Serikat membereskan persoalan yang dipicu subprime mortgage itu. Selain itu, Larry juga sukses membantu America International Group dari kebangkrutan lewat bailout 180 miliar US dollar. Yang menempatkan BlackRock berada di sejumlah deal penting Wall Street. Seperti penjualan Bear Stearns kepada JP Morgan, penyelamatan Citigroup senilai 45 US dollar, serta penjualan Fannie Mae dan Freddie Mac senilai 112 miliar US dollar. Momen ini tidak hanya membuat reputasi Larry semakin tinggi, tapi juga membuka jalan untuk menjadi raja dari Wall Street. Keren banget bukan? Oh iya, kalau ingat di mana pasar fixed income derivatif ini dijauhi pada tahun 2008.
Di sana dia melihat peluang besar datang dari Exchange Traded Fund atau ETF. ETF ini adalah produk reksadana yang kinerjanya mengacu pada indeks tertentu. Contohnya ETF ini adalah S&P 500. Itu artinya saham-saham yang ada dalam produk investasi tersebut berisi semua saham konstituen indeks S&P 500 dengan bobot tertentu. Artinya kalau seorang investor membeli ETF 500 ini bisa dibilang secara nggak langsung dia memiliki 500 perusahaan. Nah, di BlackRock pun merajalela di sini. Pada tahun 2014 mereka memiliki setengah ETF yang diperdagangkan di Bursa Amerika Serikat, yang berarti menguasai begitu banyak perusahaan gak publik di bursa. Nah, nggak sampai situ aja, BlackRock pun mengembangkan sayapnya di berbagai negara. Alhasil, perlahan tapi pasti, Larry pun menjadi pengusaha dunia dalam dunia keuangan. Julukan yang sebelumnya adalah Raja Wall Street, berubah menjadi JP Morgan pada abad ke-21. Asal lo tahu, ternyata di balik kesuksesannya Larry ini ada hal yang turut berperan penting loh. Sesuatu itu adalah Aladdin yang merupakan sistem komputerisasi yang tadi gue sebutin. Sistem ini sudah dipakai sejak tahun 1999 dan selalu menyala 24 jam. Juga diawasi oleh para teknisi, matematikawan, analis, serta programmer. Mereka mengevaluasi kinerja saham dan aset investasi, memonitori jutaan perdagangan setiap hari, sekaligus menjaga keamanan setiap portofolio klien sehingga dapat menghasilkan return bagus dan menghindari efek buruk perubahan yang mempengaruhi produk. Sebuah kerjasama tim yang sangat bagus, bukan? Berikan opini lo di dalam kolom komentar ya. Dan Larry sendirinya pernah mengatakan kalau kesuksesan ini adalah bunga dari rasa sakit yang pernah dia alami dulu. Perkembangannya ini tidak pernah dia kira sedikit pun. Dia hanya ingin terus menuangkan ambisinya pada kesempatan dan peluang yang ada. Dia pun pernah menyebutkan dua nama yang mempengaruhi hidupnya hingga menjadi seorang leader industri keuangan yang luar biasa ini. Panutannya tersebut adalah Lee Kuan Yew dan Phil Jackson. Tapi dia menekankan kalau gaya kepemimpinannya tidak pernah menirukan dan gak pernah kepemimpinan siapapun. Sekarang setelah berdiri selama 28 tahun, BlackRock telah menjadi kaisar industri keuangan. Menariknya lagi, Larry belum mau berhenti membuat BlackRock terus berkembang. Saat ini dia memantau perkembangan aset kripto dengan cara mempelajari Bitcoin untuk menentukan apakah aset tersebut dapat digunakan untuk menawarkan dan memanfaatkan, apakah memungkinkan untuk memainkan peran penting dalam investasi jangka panjang seperti halnya emas. Kita lihat saja apakah nantinya Larry akan masuk ke dalam dunia kripto, dan apakah langkahnya untuk masuk ke dalam cryptocurrency merupakan langkah yang tepat untuk menuangkan ambisinya dan bisa melihat peluang di dalamnya. Gimana menurut lo? Menarik bukan? Oke, segini dulu informasi mengenai Larry Fink yang bisa gue berikan. Semoga dengan mengenal dan mengetahui perjalanan dari Raja Keuangan ini bisa memberikan motivasi dan dukungan yang positif untuk semua rencana yang lo susun dalam kehidupan. Sampai ketemu lagi di video CCN Indonesia selanjutnya. Gua Chris, pamit dulu ya. Bye-bye cuan-cuan people.